Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai provisi dan kontingensi. Ini sebetulnya materi lanjutan dari liabilitas jangka pendek. Mohon maaf ini terlewat kemarin. Nah, kita bahas yang pertama tentang provisi dulu. Ya, provisi itu suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang biasanya waktu dan jumlahnya itu tidak pasti dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Jenisnya antara lain yaitu kewajiban yang berhubungan dengan litigasi atau berhubungan dengan hukum, kemudian jaminan atau garansi produk, kemudian restrukturisasi bisnis, dan adanya kerusakan lingkungan. Pengakuan suatu provisi, ini perusahaan mengakui adanya biaya dan berhubungan dengan kewajiban yang berkaitan dengan provisi diakui jika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, adanya jaminan atau garansi produk. Yang kedua, ada kemungkinan arus keluar sumber daya yang akan diakui untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang ketiga, yaitu dapat diestimasi, dapat diperkirakan besaran sumber daya tadi secara reliabel. Baru ini dikatakan suatu provisi. Jadi provisi itu kalau di PSAK ini diatur di PSAK nomor 57 yang mengatur bahwa suatu liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya tidak pasti. Keberadaannya sudah pasti ada, tapi waktu atau kapan harus dilunasi dan jumlahnya pada saat penyusunan laporan keuangan masih belum dapat dipastikan. Provisi ini diakui dalam laporan keuangan, pengukurannya dilakukan berdasarkan estimasi. Kebalikan dengan provisi itu ada liabilitas kontingensi. Kalau liabilitas kontingensi ini liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada pada kendali entitas, atau liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena satu, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya. Yang kedua, jumlah liabilitasnya tidak dapat diukur secara andal. Yang ketiga, yaitu liabilitas kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan, namun liabilitas ini hanya perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Di dalam PSAK 57 revisi 2009, maaf yang terbaru 2014, revisi 2014, mengharuskan suatu entitas melakukan review atas liabilitas kontingensi. Apakah menjadi kemungkinan besar dan dapat diukur dengan andal sehingga berubah menjadi liabilitas kini lainnya, atau sebaliknya pengungkapan kontingensi tidak perlu dilakukan entitas. Jadi kalau kita sebut dengan suatu provisi kita akui ada 3 kemungkinan. Yang pertama, entitas mempunyai kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan atau probable penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Jadi ada kemungkinan besar perusahaan akan mengeluarkan sumber dayanya. Yang ketiga, estimasi besar keluar itu dapat diperkirakan secara andal. Jadi ada estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Nah, kalau kita buat bagan antara provisi dan kontingensi, kalau ada kewajiban kini sebagai akibat kewajiban yang mengikat dari peristiwa masa lalu, kalau iya, apakah ada kemungkinan dengan kewajiban sekarang itu mengharuskan adanya arus keluar sumber daya di masa yang akan datang? Kalau iya, ada dapat diestimasi secara andal? Kalau iya, berarti itu provisi. Namun jika misal kewajiban kini sebagai akibat yang mengikat dari peristiwa masa lalu, jika itu tidak ada kewajiban, tidak mungkin itu suatu kewajiban, maka tidak ada yang diakui dan diungkapkan. Namun jika kemungkinan itu ada kewajiban, dicari lagi kemungkinan arus sumber daya keluar apa enggak. Kalau memang itu terlalu kecil, maka tidak perlu diungkap. Tetapi kalau
sumber daya yang keluar itu besar, artinya kecil ini tidak itu berarti besar, maka perlu mengungkap liabilitas kontingensi. Kita contohkan kasus yang tidak menimbulkan provisi. Ini tidak ada kaitannya provisi. PTA mempunyai dua divisi, yaitu divisi farmasi dan divisi jamu tradisional. Pada tanggal 10 Desember 2018, RUPS Rapat Umum Pemegang Saham telah memutuskan untuk menutup divisi jamu tradisional karena tidak menguntungkan. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2018, belum ada tindak lanjut untuk keputusan tersebut. Dengan demikian, laporan posisi keuangan 31 Desember 2018 tidak ada kewajiban perusahaan yang sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Tidak ada karena belum diputuskan dari Rapat Umum Pemegang Saham, belum diputuskan adanya penutupan divisi jamu tradisional. Sehingga tahun 2018 tidak ada kewajiban, tidak ada arus keluar sumber daya, sehingga hal ini tidak ada pengakuan provisi maupun kontingensi. Sebaliknya, saya contohkan lagi ya. Jika di tahun 2019 kasus PTA ada farmasi dan jamu tradisional, kemudian telah dikomunikasikan secara formal kepada para rekanan, penyalur, pelanggan, dan karyawan, maka diputuskan pada tahun 2019 divisi jamu tradisional ditutup. Setelah diputuskan ditutup, berarti tahun 2019 saat keputusan tersebut berarti ada penyelesaian liabilitas utang yang terdapat kemungkinan besar akan terjadi pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi. Dalam kasus ini berarti harus diakui dan dilaporkan adanya provisi. Kita estimasi jelas apa yang perlu diestimasi. Jika ada divisi yang kita tutup, berarti dampaknya yang paling besar yaitu karyawan. Karyawan bagaimana? Berarti kalau memang itu tidak dapat digunakan di divisi yang satunya, berarti terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini berarti perusahaan punya kewajiban memberikan pesangon. Biaya pesangon itulah berarti estimasi yang dapat kita buat untuk menentukan besarnya provisi. Itu berarti di tahun 2019 ada pengakuan di laporan keuangan, yaitu liabilitas provisi. Sebesar apa? Sebesar salah satunya yaitu besarnya pesangon pegawai. Nah, sekarang pengukuran provisi. Menurut PSAK 57, jumlah provisi yang diakui adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik di sini adalah kewajiban yang secara rasional ditaksir akan dibayar atau dialihkan kepada pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Nilai tunai dari provisi yang akan dilunasi di masa yang akan datang. Oke, pertimbangan rasional dilakukan oleh manajemen perusahaan berdasarkan pengalaman transaksi serupa dalam beberapa kasus. Ini perlu dilengkapi dengan pendapat independen dan tenaga ahli. Jadi perusahaan untuk memutuskan mengestimasi berapa rupiah, dia melibatkan beberapa ahli di bidangnya. Berarti kalau tadi ada pemutusan hubungan kerja, berarti bisa hubungan dengan serikat kerja, apa saja yang harus dipenuhi oleh pegawai, kemudian terkait dengan kewajiban kepada pemilik dan sebagainya, bisa meminta pertimbangan kepada konsultan mengenai apa saja yang perlu disiapkan untuk menutup divisi tersebut. Cara menaksir jumlah kewajiban yang belum pasti jumlahnya. Ini ada beberapa cara. Bila populasi meliputi sejumlah besar unsur, liabilitas ditentukan berdasarkan metode estimasi statistik, yaitu metode nilai yang diharapkan atau expected value, dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Jika liabilitas yang perlu diestimasi hanya satu unsur saja, maka hasil perhitungan yang probabilitas terjadinya paling tinggi adalah estimasi terbaik tentang jumlah utang tersebut. Ini saya contohkan, pada bulan Februari 2018, PT Jaya Abadi menjual mesin seharga per unitnya 3 juta rupiah sebanyak 50 unit dengan garansi 1 tahun pada tiap-tiap mesin. Dengan menjual produk dan ada
bahasa garansi berarti akan menimbulkan sumber daya keluar di masa yang akan datang akibat peristiwa sekarang, akibat adanya penjualan. Dengan ada penjualan karena ada klausul yang mengatakan garansi 1 tahun. Bisa diestimasi SAR Anda? Bisa. Nah, kita lihat. Menurut pengalaman, ya, estimasinya biasanya berdasarkan pengalaman, perusahaan mengeluarkan beban garansi senilai 200.000 per unit. Jadi kemungkinan mesin tersebut akan digaransi 200.000 per unit dalam 1 tahun. Pada tahun 2018, PT Jaya Abadi mengeluarkan sumber dayanya untuk melayani garansi senilai 6 juta dan 2.500.000 pada tahun 2019, semakin turun. Diminta buatkan jurnal saat penjualan dan saat klaim garansi oleh pelanggan pada tahun 2018 dan 2019. Oke. Sekarang kita menjurnal saat penjualan, yaitu Februari tahun 2018. Saat kita penjualan, kita lihat ada berapa unit, 50 unit, kali per unitnya 3 juta, berarti ada 150 juta. Ini asumsinya secara tunai, berarti debitnya kas 150 juta, penjualannya 150 juta. Ada klausul garansi 1 tahun. Kita lihat, ada kemungkinan kita sumber daya keluar di masa yang akan datang. Bisa diestimasi? Bisa. Estimasinya berdasarkan pengalaman 200.000 per unit. Berarti 200.000 per unit asumsinya ini keluar semua. Kalau misal pengalamannya hanya 50% dari produk yang terjual, ya bisa juga. Misal 50% kali 50 kali 200. Namun di soal ini asumsinya adalah kita garansi semua. Jadi 200.000 kali 50, berarti ketemu 10 juta. Berarti jurnalnya beban garansi atau beban provisi, kreditnya liabilitas garansi atau provisi sebesar 10 juta. Jadi penjualan dengan beban garansi bisa kita gabung jadi satu jurnalnya. Oke, sekarang saat mengklaim tahun 2018 ternyata perusahaan betul-betul memberikan garansi, total garansinya 6 juta. Maka jurnalnya kita ambilkan dari liabilitas garansi. Liabilitas garansi asumsinya terlunasi, kreditnya apa? Bisa kita secara tunai kas dengan membayar tukang servis, tapi kalau misalnya tukang servis adalah pegawai kita, hanya mengambil spare part yang ada, berarti kita kreditkan persediaan istilahnya apa? Persediaan spare part atau apa? Ini perlu kita perjelas di sini. Nah, bisa kas, bisa persediaan. Begitu juga saat klaim garansi, misal setelah 2019 ternyata yang klaim hanya perusahaan mengeluarkan 2.500.000, berarti liabilitas garansi, kreditnya kas bisa kalau memang perusahaan mengeluarkan berarti membeli alat atau apapun si tenaga untuk garansi dari luar, maka kreditnya kas. Tapi kalau perusahaan saat menggaransi hanya butuh spare part yang sudah disediakan oleh perusahaan, tinggal mengambil dari persediaan, maka kreditnya adalah persediaan spare part 2.500.000. Nah, ini contoh bentuk adanya provisi, yaitu salah satunya adalah garansi produk. Contoh lagi, PT Elang Segar merupakan perusahaan AC yang memberikan jaminan reparasi gratis untuk produk terjual dalam waktu 1 tahun. Berdasarkan penelitian dan pengalaman perusahaan, disimpulkan besarnya persentase beban jaminan reparasi atas penjualan di suatu kota sangat tergantung pada keadaan tegangan listrik di daerah konsumen, serta perilaku dan pengetahuan penduduk setempat tentang penggunaan dan perawatan alat listrik. Jika diketahui persentase beban jaminan kota Jakarta 5%, Manado 10%, dan Biak 20%, dan jika penjualan selama tahun 2019 diketahui Jakarta 5 miliar, Manado 2 miliar, dan Biak 500 juta, maka berapa provisi yang harus diperhitungkan dan dilaporkan di laporan keuangan 2019. Untuk ini kita lihat persentasenya, estimasinya sudah jelas di situ. Kita cari biaya garansi atau provisi. Jakarta tadi 5%, total penjualannya 5 juta. Ini di soal 5%, total penjualan 5 juta. Manado 10%, total penjualan 2 miliar. Biak 20% dengan total penjualan 500 juta. Ini kita kalikan, nah, ketemu total 550 juta.
Ini estimasi. Estimasinya bisa kita ukur secara adil. Oleh karena itu jurnalnya adalah biaya provisi atau garansi, kreditnya adalah liabilitas provisi atau garansi sebesar 550 juta. Pelunasannya bagaimana? Tergantung dari tahun 2019 secara nyata perusahaan sudah memberikan garansi berapa. Kalau sudah memberikan garansi berapa, tinggal liabilitas provisi, kreditnya adalah kas atau persediaan. Perubahan provisi. Entitas harus menelaah provisi setiap tanggal laporan posisi keuangan. Bisa juga, kemarin kita mengestimasinya terlalu besar, maka untuk tahun ini kita tidak membebankan biaya provisi lagi. Atau bisa kemarin terlalu kecil, kurang, dan sebagainya. Berarti estimasi itu bisa kita tingkatkan. Jadi harus kita telaah terus setiap akhir periode laporan posisi keuangan. Dan saldo provisi harus disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Namanya estimasi, bisa juga saat ini salah, tapi berusaha untuk bagaimana mendekati benar. Jika penelaahan diestimasi bahwa arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut harus dibatalkan. Penyajiannya, provisi ini disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca bagian liabilitas jangka pendek dan atau jangka panjang, tergantung estimasi waktu pembayaran liabilitas terkait. Pengungkapan tentang provisi dalam laporan keuangan terutama harus mencakup 1. Uraian singkat karakteristik kewajiban, taksiran kapan terjadi pelunasan, indikasi ketidakpastian tentang waktu dan jumlah, asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan, dan uraian singkat mengenai nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Begitu juga ada pertambahan dan pengurangan yang terjadi selama periode serta sebab yang menimbulkan perubahan tersebut. Jadi informasi komparatif tidak harus disajikan. Untuk provisi, untuk setiap jenis provisi, perusahaan harus mengungkap yang pertama, nilai tercatat awal dan akhir periode, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada, jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan, jumlah yang belum digunakan yang dibebankan selama periode bersangkutan, dan peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonnya. Sekarang liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi di dalam PSAK nomor 57, provisi yang bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam jumlah atau waktu. Tetapi istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dan dapat dipastikan atau terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih yang tidak pasti pada masa datang dan tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria provisi, seperti tabel yang tadi saya sajikan. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar perusahaan mengeluarkan sumber daya, jadi tidak ada keluar sumber daya di tahun kita laporan. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kita contohkan, PT ABC perusahaan pengalengan makanan digugat sekelompok konsumen karena merasa telah keracunan. Setelah mengkonsumsi produk tersebut, perusahaan dituntut sejumlah 10M sebagai pengganti biaya pengobatan dan kerugian penderitaan fisik. Pada saat penyusunan laporan keuangan untuk tahun usaha yang berakhir tahun 21 Desember 2018, pengacara entitas berpendapat bahwa kemungkinan besar entitas tidak akan divonis bersalah. Jadi seperti ini, perusahaan tidak dapat memutuskan sendiri. Dia menggandeng pengacara. Apakah memang tahun 2018 ada kewajiban perusahaan untuk membayar? Perusahaan akan kalah atau memang perusahaan ini tidak akan divonis bersalah? Saya contohkan di sini, berdasarkan bukti tersedia ternyata tidak terdapat kewajiban yang timbul sebagai akibat masa lalu. Tapi gugatan tersebut perlu diungkap. Artinya, karena tidak divonis bersalah, menurut pengacara, kita tidak mengungkap
di sana di dalam laporan keuangan. Berarti ini adalah kontingensi karena tidak ada keluar sumber daya dan estimasinya tidak dapat diukur secara andal. Namun, karena ini adalah kontingensi dan tidak masuk di laporan posisi keuangan, tidak masuk dalam liabilitas, perusahaan tetap mengungkap adanya gugatan-gugatan ini. Jadi, nanti para pengguna laporan keuangan akan tahu kondisi perusahaan sudah ada penggugatan dari konsumen dan diatasi seperti apa sehingga perusahaan tidak divonis bersalah. Ya, jadi gugatan tersebut perlu diungkap sebagai suatu liabilitas kontingensi, kecuali kemungkinan keluarnya sumber daya itu dianggap kecil. Nah, kalau memang kemungkinan keluarnya dianggap sangat kecil, tidak perlu dimasukkan dalam laporan keuangan dan tidak dianggap kontingensi. Jadi dianggap angin lalu. Tetapi kalau memang kemungkinan sumber daya yang keluar itu besar, walaupun ini belum divonis bersalah, itu perlu diungkap dalam CALK karena ini merupakan liabilitas kontingensi. Jadi kalau kita bandingkan antara liabilitas biasa, liabilitas provisi dan liabilitas kontingensi, adanya kewajiban masa kini, baik liabilitas biasa, provisi sama kontingensi semua jawabannya ya. Berarti muncul kewajiban saat ini. Timbul peristiwa dari masa lalu? Ya semua, ya. Akan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Kalau liabilitas biasa, ya, berarti ke depan kita harus bayar. Liabilitas provisi, ya, kemungkinan besar kita mengeluarkan. Tapi kalau liabilitas kontingensi, kemungkinannya tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Ya, jadi adanya arus keluar sumber daya, kemungkinan tidak. Jumlahnya diketahui dengan pasti. Kalau liabilitas biasa, ya. Kalau liabilitas provisi tidak, tapi dapat diukur dengan andal, dengan estimasi-estimasi. Kalau liabilitas kontingensi tidak dapat diukur dan tidak dapat diestimasi dengan andal. Seperti katanya dengan hukum, walaupun dituntut 10M, belum tentu 10M. Kita mengaku 10M besar itu, ya. Jadi estimasi ini tidak dapat kita ukur secara andal dan kemungkinan tidak terjadi juga ada. Waktu pelunasan diketahui kalau liabilitas biasa, ya. Liabilitas biasa itu misalnya kita hutang besok, ini tanggal jatuh temponya jelas dan sebagainya. Kalau liabilitas provisi tidak, tergantung dari tadi garansinya, tergantung produknya. Walaupun perusahaan sudah sedemikian rupa untuk membuat produk yang meminimalisir garansi. Kemudian liabilitas kontingensi tidak. Waktu pelaksanaan justru belum tentu apakah ini divonis salah atau tidak. Diakui atau recognize dalam laporan posisi keuangan. Kalau liabilitas biasa, ya diakui di neraca atau laporan posisi keuangan. Liabilitas provisi, ya diakui di laporan posisi keuangan. Kalau liabilitas kontingensi, tidak, hanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dalam CALK, kalau liabilitas biasa pasti ya, liabilitas profit juga iya, liabilitas kontingensi ya. Ya, liabilitas kontingensi yang tidak itu hanya pengungkapan dalam neraca. Kalau CALK semuanya harus terungkap. Pengungkapan liabilitas kontingensi tidak diakui melainkan hanya diungkap dalam CALK. Apa saja yang diungkap? Uraian singkat tentang karakteristik liabilitas kontingensi, kemudian estimasi dari dampak finansialnya, indikasi tentang ketidakpastiannya, dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Saya contohkan di sini, PT Alam Segar menjual produk AC dengan memberikan garansi 1 tahun dari tanggal penjualan. Jika kerusakan terdeteksi cacat ringan, biaya perbaikannya 500.000, cacat berat 1 juta. Pengalaman PT Alam Segar di masa lalu memberikan indikasi bahwa tahun mendatang kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat. 15% cacat ringan dan 5% cacat berat. Jika diketahui penjualannya 100 unit, hitunglah biaya garansinya. Ini provisi atau kontingensi? Pasti ini provisi. Yang kedua, kalau provisi, berapa biaya garansinya atau biaya provisinya dan bagaimana jurnalnya? Silakan dicoba. Kita lanjutkan diskusinya di Telegram. Itu mungkin dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.